Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Manijas dengan NIM C0E021013 dari R001 Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan anggaran sektor publik, yaitu dengan mata kuliah Manajemen Akuntansi Keuangan Publik. Baiklah, di sini materi pertama yaitu ada konsep anggaran sektor publik. Yang kedua ada pengertian anggaran sektor publik. Yang ketiga, anggaran sektor publik. Yang keempat, fungsi anggaran sektor publik. Materi yang kelima, jenis-jenis anggaran sektor publik. Materi yang keenam, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Untuk materi yang pertama yaitu konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode mempersiapkan anggaran. Yang pertama, anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Yang kedua, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan yang pertama, beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat atau pengeluaran atau belanja. Yang kedua, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut atau pendapatan. Yang kedua, pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana, perolehan pendapatan, dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Materi yang ketiga, fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, fungsi utama anggaran sektor publik yaitu sebagai alat perencanaan. Di sini sebagai perencanaan dalam suatu anggaran dalam satu periodik. Yang kedua ada fungsi pengendalian. Yang ketiga, alat kebijaksanaan fiskal. Yang keempat, alat politik. Yang kelima, alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, alat penilaian kinerja. Yang ketujuh, alat motivasi. Dan yang kedelapan adalah alat menciptakan ruang publik. Untuk materi berikutnya yaitu jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik ada dua yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Untuk anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasional pemeliharaan. Sedangkan untuk belanja modal atau investasi sendiri adalah biasanya menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. Dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis,
Rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumber daya bagi pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumber daya menyebabkan anggaran menjadi trade-off. Sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar publik. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh stakeholder-nya secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut. Untuk materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Otorisasi oleh legislatif. Yang pertama ada komprehensif, di mana anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang kedua, keuntungan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat ada non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus ditermanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima ada periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan. Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Yang terakhir, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Baiklah, hanya itu dari hasil presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.